Halo semuanya, kembali lagi di channel kita FT Share. Di video kali ini kita akan membahas ulang sebuah komponen yang merupakan keluarga langsung dan juga rival abadi dari turbocharger. Biasanya sistem force induction yang satu ini banyak sekali dipasangkan pada mobil-mobil kelas supercar dengan cc yang besar. Salah satu mobilnya adalah mobil Dominic Toretto di serial Fast and Furious, seorang karakter yang selalu kental dengan yang namanya supercharger. Dan sekarang seiring dengan berjalannya waktu, pabrikan-pabrikan motor juga mulai bereksperimen dengan teknologi supercharger yang satu ini. Kira-kira sehebat apa sih supercharger ini dan gimana dengan sistem kerjanya? Oke, sekarang kita bakalan masuk aja ke sistem kerjanya. Sebelum kita lanjut, kita mau minta tolong nih ke teman-teman semua untuk bantu subscribe channel FTS Gadget dan juga FT Share Internasional untuk membantu peninjauan monetisasi kita. Dan kita juga mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah berdonasi via Saweria, Camplung Motogo, Ahmad, Akmal Nerf, FT Share, Riza NR, Dava Aditya, Owol 11, Elvi, Jendra, Hehe Gitu Part 2, dan Alessa Anakku. Supercharger, teknologi ini merupakan sebuah mahakarya yang dikenal dengan sebutan force induction yang telah ditemukan sejak tahun 1848 oleh G. Jones. Jadi, yang mana yang lebih dulu antara supercharger dan juga turbocharger? Di sini kita bisa tahu kalau supercharger itu lebih dahulu hadir sebelum turbocharger ditemukan. Sesuai dengan titel force induction, tentunya alat ini berfungsi untuk meningkatkan density udara yang datang menuju combustion chamber dengan tujuan memberikan lebih banyak oksigen agar mesin dapat mengolah lebih banyak bahan bakar. Yang dimana lebih banyak oksigen dan bahan bakar, maka sudah tentunya akan lebih besar boom yang terjadi alias ekspansi yang terjadi. Dan tentunya hal tersebut memberikan power yang lebih besar dibandingkan dengan mesin NA atau natural aspirated yang tidak menggunakan sistem force induction. Di pasaran sendiri sebenarnya ada beberapa jenis supercharger. Ada root supercharger, limestone supercharger, centrifugal supercharger yang dipakai motor H2R, fan supercharger, dan juga scroll supercharger. Namun hanya ada 3 saat ini yang paling banyak digunakan, yaitu root, limestone, dan juga centrifugal supercharger. Tentunya kita di sini nggak akan bakal semua jenis supercharger ini satu persatu karena jika kita jelaskan bakalan makan banyak waktu. Dan di samping itu, tujuan dari semua supercharger ini tentu dan sudah pasti sama-sama aja. Tujuannya yaitu neken udara masuk ke dalam mesin dan memaksimalkan volumetrik pada sebuah kapasitas mesin. Jadi sebagai sampel, kita bakalan ambil jenis supercharger yang paling banyak dipakai, yaitu root supercharger. Dan biar kawan-kawan semua gak penasaran, sekarang kita langsung masuk aja ke cara kerja sistem supercharger ini. Yang pertama-tama, untuk sistem kerjanya yang pertama dan sudah tentunya, supercharger mulai bekerja saat mesin dihidupkan. Karena saat mesin hidup, putaran pada crankshaft akan langsung dimanfaatkan oleh supercharger yang terhubung melalui sepasang puli dan juga belt yang bernama serpentine belt. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke bagian jeroan dari supercharger ini. Pada bagian dalam kita akan menemukan sepasang gear yang bernama passing gear dan juga sepasang rotor sebagai komponen utama supercharger. Kita kembali ke passing gear terlebih dahulu. Gear ini berfungsi untuk menopang dan memutar kedua rotor dengan lebih presisi, dengan tujuan menghindari gesekan antara rotor yang bisa terjadi. Alasannya, jika energi putaran langsung disalurkan ke rotor, jelas rotor akan saling bergesekan dengan bidang yang besar, sepanjang unit rotornya sendiri. Dan di samping itu juga, kalau nggak ada passing gear ini, gimana caranya rotor bisa berputar dengan arah yang berlawanan, bener nggak? Dan di samping semua itu juga, dengan ruangan yang terpisah akan sangat memungkinkan kita untuk memasukkan oli pelumas di ruangan tersebut. Yang sangat jelas kita bisa membuat supercharger akan lebih ringan saat dioperasikan karena adanya pelumasan di bagian ruangan passing gear. Dan selanjutnya, saat rotor mulai berputar, maka terciptalah tekanan negatif atau kevakuman yang bisa menghasilkan daya hisap udara dari atmosfer menuju combustion chamber. Dan seiring kita menginjak pedal gas dan mulai meningkatkan kecepatan mesin, maka tekanan negatif ini juga akan semakin membesar. Dibarengi juga dengan throttle body yang akan membuka semakin besar, dan udara dari atmosfer pun akan dengan lebih leluasa terhisap menuju rotor. Selanjutnya, udara yang melewati sepasang rotor ini juga nantinya akan dikompresi ke dalam saluran intake. Namun di bagian ini kita akan mendapatkan sebuah masalah.
Karena udara yang dikompresi secara paksa akan mengalami gesekan molekul yang mengakibatkan molekul udara akan menjadi panas dan mengembang. Dan udara pun tidak bisa dikompresi secara maksimal. Untuk memaksimalkan kerja dari supercharger dan menanggulangi hal ini, disematkanlah radiator khusus atau yang biasa disebut sebagai CAC atau Charger Air Cooler yang dipasangkan di antara intake manifold dan juga unit superchargernya. Kalau di turbocharger itu, komponen ini sistem kerjanya mirip-mirip dengan komponen intercooler. Nah, balik lagi, radiator ini bertugas untuk mengembalikan suhu udara saat melalui grill coolernya atau lebih tepatnya melalui bagian tubes dan juga fins-nya. Dan tentunya, saat selesai melalui bagian cooler, suhu molekul udara menurun secara otomatis dan juga size-nya akan kembali ke ukuran normalnya dan kembali menjadi lebih padat. Lalu udara yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pun disuplai bersama dengan bahan bakar yang lebih banyak ke dalam dapur pacu atau combustion chamber. Menghasilkan daya yang lebih besar untuk memutar mesin dan sisa gas buang pun dibuang melalui saluran exhaust. Oke, itu dia algoritma kerja dari turbocharger yang bisa kita berikan di video kali ini. Untuk presentasi peningkatan daya, kelebihan dan mekanisme lainnya akan kita bahas di video selanjutnya bersamaan dengan perbandingan melawan turbocharger. Atau lebih simpelnya video tentang supercharger versus turbocharger. Oke, untuk kawan-kawan yang masih bingung atau ingin menambahkan, jangan ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.